Duet Indonesia-Israel membuka jalan perdamaian dunia. Ditulis oleh Tantra di seword.com. Hai, salam NKRI. Bertemu dengan saya Devi di channel Politik Rakyat. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Israel itu negara kuat. Mereka mempunyai SDM unggul untuk menguasai teknologi. Belum lagi dukungan Amerika Serikat untuk membackup segala kepentingan Israel. Bentuk dukungan tersebut tidak saja sebatas dukungan diplomasi di kancah internasional, tetapi juga dukungan intelijen dan persenjataan perang yang canggih. Lihat saja bagaimanapun dan apapun yang dilakukan Israel terhadap Palestina, PBB sebagai organisasi terbesar yang menaungi hampir semua bangsa yang ada di bumi ini tidak dapat berbuat banyak. Alih-alih mengucilkan atau bahkan mengembargo Israel, sedangkan membuat Israel patuh saja tidak dapat dilakukan oleh PBB. Atau lihat pula kecanggihan sistem pertahanan yang diterapkan Israel atau Iron Dome untuk melindungi negara dan warga negaranya. Ratusan roket yang diarahkan ke wilayah Israel secara bersamaan, hanya sebagian kecil saja yang mampu lolos meledakkan di daratan Israel. Itu pun hanya mengenai sasaran yang tidak vital, dan korban jatuh dari Israel terhadap tentara maupun penduduk sipilnya dapat dikatakan sangat minim jika terjadi serangan terhadap Israel. Tetapi sebaliknya, jika Israel melancarkan serangan militer ke musuhnya, selalu dilakukan dengan sangat taktis, efisien, dan dengan target yang sudah terkunci sesuai dengan laporan intelijen. Saksikan di banyak media bagaimana serangan udara Israel mampu merobohkan sebuah gedung tinggi di Palestina hanya dengan satu rudal yang diarahkan ke dasar pondasi gedung, sehingga bangunan di atasnya ikut roboh tanpa sisa. Dan target itu dibidik bukan tanpa alasan. Israel telah memperoleh data intelijen mengenai apa dan siapa yang menghuni gedung tersebut. Tetapi anehnya, media di Indonesia selalu memberi laporan palsu terhadap kondisi tersebut. Hanya karena semangat membela Palestina, berita-berita yang digambarkan selalu memaksakan diri bahwa pejuang-pejuang Palestina berhasil menyerang Israel dengan rudal-rudalnya. Bayangkan, ratusan rudal seberat 250 kg yang ditembakkan hanya mengenai satu tank, dengan korban satu tentara Israel tewas, dibesar-besarkan sebagai sesuatu keberhasilan yang wah. Dan berita ini diulang-ulang, atau mungkin untuk menumbuhkan rasa patriotisme Palestina. Sementara Israel dengan satu peluru yang ditembakkan dari pesawat tempurnya dapat merobohkan satu blok gedung dengan korban yang mencapai ratusan, jarang diekspos. Kondisi ini diperparah dengan berita-berita medsos maupun youtuber lokal mengenai kesiapan TNI untuk ikut bertempur membela Palestina, atau laskar-laskar sipil yang siap berjihad berangkat ke Palestina. Narasi yang diperdengarkan seolah mereka akan menang dan Israel akan gentar dan bertekuk lutut. Sungguh menyesatkan. Sekarang kita harus menceritakan fakta yang sebenarnya, bahwa semangat membela Palestina tidak harus diwujudkan dengan jihad dan aksi kekerasan. Kita tidak dapat berangkat ke Palestina hanya berbekal AK-47 atau SS-1, apalagi pentungan dan ketapel. Israel terlalu perkasa saat ini untuk dilawan. Kita orang Indonesia sebagai pembela Palestina tidak perlu lagi seakan-akan paham dan tahu tentang konflik Israel-Palestina. Stop narasi mengecam dan mengutuk. Stop membuat opini seolah apa yang kita kemukakan adalah benar, padahal semuanya masih jauh menyentuh akar masalahnya. Stop juga perdebatan apa dan mengapa konflik Israel dan Palestina sampai terjadi, baik dari sudut pandang sejarah maupun agama. Kita harus menyadari kita ini bukan siapa-siapa, sedangkan para ahli, cendekiawan, dan tokoh agama sudah berkontribusi dan memikirkan konflik ini puluhan tahun lalu, tetapi tidak pernah berhasil. Tanya mengapa? Karena sikap rendah hati
tidak dikedepankan dalam menyelesaikan masalah Israel Palestina ini. Itu kuncinya. Dengan rendah hati kita dapat lebih membantu Palestina dalam memperoleh kemerdekaannya. Caranya, kita letakkan ego dan kebencian kita terlebih dahulu. Kita harus fokus kepada tujuan kita, yaitu membela rakyat Palestina. Lupakan permasalahan yang ada di belakang. Apapun sumber konfliknya, dekati Israel sebagai negara sahabat. Saya yakin mereka juga manusia beragama yang punya simpati dan empati. Ketuk hati mereka, ajak mereka berkawan dan bersahabat sebagai sesama bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Jalin hubungan diplomasi secara resmi. Rayu mereka dengan tawaran sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang dibutuhkan Israel, seperti nikel dan kelapa sawit. Jika kita memperlakukan Israel sebagai sahabat, mereka juga akan bersahabat dengan kita. Dari persahabatan itu kita akan lebih mudah membantu Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya. Kalau hal tersebut dapat dilakukan Indonesia, kita tak perlu PBB, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina untuk meredakan dan menyudahi konflik Israel-Palestina. Duet Indonesia-Israel akan membuka jalan panjang perdamaian dunia. Palestina harus diperjuangkan dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan diri. Tulis komentar Anda di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.